Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan membuat tutorial cara dasar membuat makalah pada Microsoft Word. Pertama kita buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Selanjutnya buat dokumen baru. Setelah masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya, yang pertama kita harus mengatur kertasnya terlebih dahulu. Kita pergi ke layout, menu layout. Di sini ada beberapa menu. Yang di pertama file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, help. Nah, di sini kita cara mengatur kertasnya itu di layout. Di menu layout ini ada beberapa menu lagi, diantaranya ada margins, orientation, size, kolom. Nah, jadi kita mengatur dulu pada marginnya terlebih dahulu, garis pada pinggiran kertasnya. Kita pergi ke custom margins. Setelah itu di sini tidak sesuai, karena tidak sesuai kita rubah. Topnya ini menggunakan 3, leftnya ini menggunakan 4, bottomnya ini juga menggunakan 4 juga. Menggunakan 3 maksud, maaf. Ini juga menggunakan 3. Setelah dirubah semua, kita klik OK. Nah, setelah ini kita pergi ke menu orientation di sini. Orientation ini, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama portrait dan landscape. Gunanya untuk portrait ini, kertasnya itu untuk yang panjang, yang tegak, itu menggunakan portrait. Yang landscape ini yang kertasnya itu miring. Jadi kita karena membuat makalah kita menggunakan portrait saja. Di sini juga ada menu size. Setelah kita orientasinya sudah dirubah menjadi portrait, kita size-nya ini menggunakan di size ini ada beberapa, yaitu ada letter, tabloid, legal, statement, dan lain sebagainya. Kita menggunakan kertas A4 saja. Oke. Setelah itu karena sudah kertasnya sudah dirubah, karena kertasnya sudah diatur, kita kembali pada home. Di home ini ada yang namanya font. Ya. Fontnya ini menggunakan Times New Roman, yang menggunakan Times New Roman yang biasa dipakai, dan ukuran font font size-nya ini, ukuran fontnya kita menggunakan 16. Karena di sini kenapa menggunakan 16? Karena kita masih di cover, di judul makalah. Contohnya makalah bahan pangan pertanian. Ini makalah bahan pangan pertanian jangka panjang. Ini contoh saja ya. Setelah itu kita setelah kita membuat judulnya, covernya, kita atur dulu jaraknya. Kita menggunakan 1,5 jaraknya. Setelah itu siapa yang menyusun, disusun oleh, contoh saja kita pakai nama saya Ahmad Firdanjo. Nah, di cover ini kita menggunakan menggunakan font size-nya ini, ukuran fontnya menggunakan 16, dan fontnya ini menggunakan Times New Roman. Setelah covernya ini dibuat, maka kita pindah ke kertas selanjutnya. Biasanya kan kalau teman-teman itu pakai enter jika ingin
jika ingin pindah ke kertas selanjutnya. Tapi kalau membuat makalah ini kita harus menggunakan session break. Nah, gunanya apa session break? Session break itu digunakan ketika kertas yang satu dengan kertas A dan B, contoh kertas A dan B itu tidak mempunyai satu kesatuan. Contohnya cover dengan kata pengantar itu tidak mempunyai satu kesatuan, maka kita menggunakan session break. Session break-nya ini ada di menu layout. Nah, setelah kita ke menu layout ada di sini breaks. Nah, ini session break-nya. Ya, kita menggunakan session break. Di session break ini ada beberapa pilihan. Yang pertama pack, kolom, text warping, dan next pack. Next pack ini kita ini menggunakan next pack karena ingin memindahkan kertas dari kertas A ke kertas B. Sorry. Kenapa kok tadi itu ininya ikut pindah, karena kursornya itu ada di sini. Maka kursornya itu dipindah ke sini dulu. Setelah dipindah, kursornya terlebih dahulu dipindah pada huruf paling akhir. Apa saja huruf yang sudah diketik itu yang paling akhir kita taruh di situ. Setelah itu kita pergi ke break. Di sini kita pilih neopack. Nah, ini ada pindah, ada kertas lagi dari kertas A ke B. Ini kertas cover ke kertas pengantar. Jadi ya yang sudah saya bilang tadi, kenapa menggunakan session break, karena dari cover sama kata pengantar itu tidak mempunyai satu kesatuan, beda-beda, maka kita menggunakan break. Sama dengan kata pengantar ke daftar isi juga ya, itu juga menggunakan session break. Kenapa? Ya karena tidak mempunyai satu kesatuan. Apabila itu jika menggunakan enter itu apabila sudah masuk pada isi makalahnya, baru menggunakan enter untuk menambah kertasnya. Baik, kita tulis di sini contoh saja. Kata pengantar. Setelah ditulis semua sama Anda, setelah ditulis apa saja isinya kata pengantar itu, di sini kita menggunakan di sini kata pengantar sudah ditulis. Kita pindah ingin membuat daftar isi itu juga, pindah ke kertas selanjutnya itu menggunakan session break juga, sama seperti cover yang tadi. Dari cover pindah ke kata pengantar, ke kertas kata pengantar itu menggunakan session break. Karena kenapa? Karena tidak mempunyai satu kesatuan. Sama juga kata pengantar dengan daftar isi ini juga tidak mempunyai satu kesatuan gitu. Maka kita menggunakan session break. Sama juga menggunakan next pack ya. Menggunakan next pack, kita isi daftar isi. Oke, setelah ini dibuat, maka dari daftar isi ke bab itu, ke isi makalahnya itu juga tidak mempunyai satu kesatuan gitu. Maka menggunakan session break. Nanti ketika karena ada cesekan Pak. Untuk daftar isi sendiri ini, nanti kita menggunakan daftar isi yang otomatis saja. Jadi setelah dibuat semua, nanti kalau isinya itu sudah dibuat semua, maka kita mengisi daftar isinya secara otomatis saja. Di sini kita pindah ke selanjutnya, bab 1. Pendahuluan. Oke. Setelah kita tulis pendahuluannya ini udah,
kita pindah ke selanjutnya, itu paragrafnya itu dipindah ke sini. Setelah itu ketika sudah selesai, bab satunya sudah selesai, contoh ini isinya itu seperti iya kan memang tai omen ya kan saya temu kurang apa. Setelah itu kita buat 1.1-nya. 1.1-nya ini kita tulis saja latar belakang. Oke. Setelah latar belakangnya ini dibuat nanti, pasti setelah dibuat diisi sesuai dengan yang kalian mau isi. Terserah kalian mau diisi apa saja. Nanti pasti ada 1.2-nya. Yang 1.2 itu biasanya berisi rumus berjudul rumusan masalah. Ya, setelah latar belakang ini cuma contoh saja. Setelah latar belakangnya ini ditulis semua, setelah itu kita berpindah ke rumusan masalah. Masih banyak bab-bab yang lainnya. Baru apabila diisi makalahnya ini ingin membuat kertas selanjutnya, maka menggunakan enter saja, jangan menggunakan session break, karena session break itu apabila kertas A sama kertas B-nya itu tidak mempunyai satu kesatuan. Nah, karena isi makalahnya ini dari bab 1 sampai seterusnya itu mempunyai satu kesatuan, maka kita pindah kertasnya saja menggunakan enter. Kita saja bab 2. Kita tulis di sini bab 2. Bab 2 itu biasanya berisi pembahasan. Oke. Setelah itu pembahasan ini biasanya ada beberapa pengertian lah, misal ada beberapa penjelasan, diantaranya seperti 2.1 itu berisi tentang pengertian pertanian. Ya terserah kalian, itu tergantung dari isi makalahnya nanti. Setelah pengertian pertanian ini dibuat, setelah dibuat sesuai dengan isi yang kalian mau buat itu, setelah 2.1-nya itu selesai, nanti ada 2.2. Setelah itu di 2.2 itu biasanya ada alat panen bahan pangan. Oke. Setelah dibuat bab 1 sama bab 2-nya itu terserah kalian mau sampai bab 10 itu juga sama nanti caranya. Setelah itu kita mengisi heading-nya terlebih dahulu. Kenapa kok mengisi heading? Karena kita ingin menggunakan daftar isi yang otomatis di heading, membuat heading. Heading itu ada rumusannya juga. Apabila heading 1 itu dibuat itu bab utama. Jadi heading 1 itu dibuat bab pertama. Jadi bab 1 sampai bab seterusnya itu sampai bab misal sampai 10. Jadi dari bab 1 sampai bab 10 itu menggunakan
heading 1 gitu. Contoh saja kita blok bab 1 pendahuluannya ini saja, jangan blok semua. Kita pergi ke heading ini ya. Setelah itu, setelah kita pergi ke heading, kita klik kanan di kursornya itu, klik kanan. Setelah itu ada menu modify di sini. Kita klik menu modify-nya. Nah, di sini kita modif heading satunya itu mau dibuat bagaimana sesuai dengan ketentuan kalian. Nah, di sini saya menggunakan font Times New Roman dan ukuran fontnya itu size fontnya itu menggunakan berukuran 14 dan ditebalkan di bold. Ini bold dan paragrafnya itu ada di tengah. Oke. Setelah itu kita setelah itu di sini ada beberapa menu yang harus kita centang, yaitu ada new document based on this template. Kenapa kok kita dirubah ke sini? Karena biar nanti pindah ke bab keduanya itu apabila di heading 2 itu otomatis buatnya gitu. Setelah itu, setelah dimodify oleh kalian, itu kita klik OK saja. Klik OK. Setelah itu kita apabila kita memencet bab 1 ini keluar tanda begitu, berarti kalian itu berhasil membuat headingnya. Untuk yang kedua itu di sini latar belakangnya, 1.1-nya, judul yang ada di bab satunya ini, latar belakang sama rumusan masalah ini juga menggunakan heading. Ini namanya subbab. Ini namanya subbab. Ini namanya subbab. Yang ini namanya subbab. Beda nanti. Sama-sama menggunakan heading, tapi headingnya beda. Jika bab 1 pendahuluannya ini menggunakan heading 1, subbabnya ini kita menggunakan heading 2. Jika bab utamanya ini menggunakan heading 1, maka subbabnya ini kita menggunakan heading 2. Setelah itu sub-subbabnya ini, sub-subbab itu dari sini sampai seterusnya itu menggunakan heading 3 sampai selesai. Contoh semisal sampai 1.8, maka dari 1.2 sampai 1.8 itu menggunakan heading 3. Oke, kita buat headingnya ini. Oke. Di subbabnya terlebih dahulu, setelah itu pindah ke sub-subbabnya. Di subbab ini latar belakang ini masuk pada subbab, maka kita menggunakan heading 2. Setelah itu kita modify terlebih dahulu. Setelah dimodify, di sini ada beberapa menu, menunya sama heading 1 itu. Begitu. Di sini saya menggunakan font Times New Roman dan ukuran fontnya itu 12 gitu. Dan di bold, dihitamkan. Setelah itu new document based on this template. Jadi untuk selanjutnya ingin membuat heading 2 itu secara otomatis sudah gitu. Oke. Setelah kita modify heading 2-nya, kita udah modify, kita klik OK saja. Klik OK. Di sini di 1.1-nya itu udah hilang. Jadi kita tulis lagi. Tulis secara manual saja 1.1. Oke. Setelah itu kita memasuki pada heading ketiga. Sub-subbabnya ini menggunakan heading 3. Ya, karena sudah di rumusnya itu apabila heading 1 itu digunakan oleh bab utama dan subbabnya itu digunakan oleh heading kedua dan sub-subbabnya itu digunakan oleh heading ketiga gitu. Setelah itu kita menggunakan heading 3. Modify. Setelah itu di heading 3 itu tidak secara otomatis. Karena kenapa? Karena kita baru memodify heading ketiga. Tadi hanya memodify heading yang keempat saja. Yang kedua maksudnya. Maaf. Kita memodify heading yang kedua, bukan yang ketiga. Ini ya beda. Heading 1, 2, dan 3 itu harus dimodify terlebih dahulu sesuai dengan ketentuannya.
Di sini saya menggunakan font Times New Roman, ukuran fontnya 12, kita boldkan saja. Setelah itu karena nanti takutnya itu malas buat nge-modify lagi, kita newskan saja. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kan 1.2-nya udah hilang. Jadi kita tulis secara manual saja. Oke, itu sudah selesai. Jadi di heading 1, 2, dan 3 ini semuanya sudah selesai. Nah, nanti kita cuman setelah itu nanti kita pindah ke bab 2. Bab 2 itu cara membuatnya sama dengan bab yang pertama tadi, sama-sama menggunakan heading. Nah, tetapi di bab 2 ini tidak ada bedanya dengan cara membuat headingnya. Di bab utamanya ini, di bab 2 pembahasan ini namanya bab utama. Jadi kita menggunakan heading 1 gitu. Nah, itu kan sudah secara otomatis gitu. Ini sudah ukurannya 14. Oke. Fontnya itu Times New Roman dan sudah bold gitu. Kan di heading yang bab 1 itu sudah dibuat gitu, sudah dimodify. Jadi kita pindah ke bab 2-nya ini tidak usah memodify lagi begitu. Nah, sama juga ini subbabnya ini juga menggunakan heading juga. Menggunakan heading apa? Heading 2. Karena kenapa menggunakan heading 2? Karena setelah bab utama itu ada subbab. Setelah subbab itu ada sub-subbab. Ini termasuk subbab. Subbab itu menggunakan heading kedua. Oke. Setelah itu kita tidak usah memodify lagi. Karena kenapa? Karena di bab satunya sudah dimodify. Jadi secara otomatis sudah di heading yang bab 2 itu sudah mengikuti di bab satunya. Sama juga setelah subbabnya, setelah subbab itu ada sub-subbab. Sub-subbab itu menggunakan heading 3. Jika subbabnya menggunakan heading 2, maka sub-subbabnya itu menggunakan heading 3. Kita blok saja seperti ini, jangan blok semua. Setelah itu kita taruh pada heading ketiga. Oke. Jadi begini cara buatnya. Apabila isi di dalamnya ini, contoh isinya pertanian adalah gitu. Pertanian adalah ini pertanian bla 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 bla, ini semua isinya pengertian pertanian ini. Headingnya itu normal, jangan pakai heading 1, heading 2, heading 3. Yang pakai itu hanya subbabnya saja, bukan isi subbabnya. Begitu. Nah, di bab utama ini ada beberapa subbab. Ini ada subbab, ada sub-subbab begitu. Setelah itu, setelah menggunakan itu, kita pindah ke kata pengantar. Jika kata pengantar ini tidak dibuat heading, maka tidak masuk pada daftar isi. Kita ubah juga ke heading. Setelah semuanya di heading, maka yang di heading itu kata pengantar, isi makalah bab 1, bab 2 sampai seterusnya, itu yang diisi. Apakah daftar isi menggunakan heading juga? Tidak, daftar isi tidak menggunakan heading. Menggunakan apa? Menggunakan heading apa? Menggunakan heading normal. Gitu. Setelah diisi, kita akan membuat halaman pada kertas. Kita akan membuat halaman pada kertas. Di sini untuk covernya ini tidak usah menggunakan halaman. Jadi di mana halamannya itu? Halamannya itu hanya di kata pengantar saja. Di kata pengantar. Halaman itu ada halaman kertasnya itu ada 2 macam. Ada yang pakai Romawi, ada yang pakai
Arab gitu. Ada yang pakai angka Romawi, ada juga yang pakai Arab begitu. Nah, jadi di halaman kertasnya ini itu ada dua macam angka. Yang pertama yaitu angka Romawi yang digunakan oleh kata pengantar sama daftar isi. Jadi untuk kata pengantar daftar isi ini menggunakan angka Romawi, tidak menggunakan angka Arab. Begitu. Setelah itu kita buat saja halamannya. Itu kita taruh di kata pengantar. Karena kenapa kok ditaruh di kata pengantar? Karena di cover itu tidak boleh menggunakan halaman begitu. Karena cover itu judulnya. Nah, gitu. Setelah itu kita ingin membuat halamannya. Oke. Setelah itu kita membuat halaman, kita pergi ke menu insert. Di sini ada menu insert. Nah, setelah kita membuka menu insert, di sini ada beberapa menu yang kita pilih di page number ini. Di page number ini kita pilih page number. Di sini ada beberapa pilihan: top of page, bottom of page, page margins, current position. Jadi untuk nomornya ini ada untuk pembuatan nomor ini ada 4 pemilihan. Ada 4 pilihan halaman begitu. Kita menggunakan bottom of page saja. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan. Yang pertama numbernya itu ada di tengah, di tengah-tengah. Di sini juga ada di tengah-tengah dan ada paling pinggir kanan. Nah, kita menggunakan yang nomor 2 saja. Oke, setelah itu, nah kan ini sudah ada halamannya, nomor halamannya. Nah, itu di kata pengantar ini kita rubah karena di kata pengantar sama daftar isi itu menggunakan angka Romawi, tidak menggunakan angka Arab. Jadi kita pergi ke insert lagi, masih sama menggunakan page number. Setelah itu format page number. Nah, di sini setelah kita tekan page number-nya itu, di sini ada beberapa pilihan di number format. Nah, ini ada beberapa macam, number, yaitu angka Romawinya itu ada di paling bawah. Di sini. Nah, setelah ini dipilih angka Romawi, kita pindah ke page numbering. Page numbering ini ada beberapa pilihan. Kita centangkan saja pada start art. Start di angka Romawi berapa? Kita start di angka Romawi 1 saja, di I1. Setelah dimodify ini, kita klik OK. Nah, setelah itu, kata pengantarnya ini sudah menggunakan angka Romawi. Setelah itu kita pindah ke daftar isi, karena daftar isi ini menggunakan angka Romawi juga. Nah, kita rubah secara manual saja. Kita tetap di insert ini, page number, di format page number. Setelah itu, taruh di angka Romawi. Setelah itu sama juga kayak yang sebelumnya. Cuman bedanya di sini, start artnya ini, start angka Romawinya itu sudah 2, bukan 1 lagi. Kenapa kok 2? Karena sudah memasuki halaman kedua gitu. Oke. Kita klik OK saja. Oke. Nah, di kata pengantar sama daftar isi sudah mempunyai halaman berupa angka Romawi. Sekarang di mana yang menggunakan angka Arab? Yang menggunakan angka Arab itu dari bab 1 sampai seterusnya. Semisal babnya itu ada 10. Berarti dari bab 1 itu sampai bab 10 itu startnya dari bab 1, nomor satunya begitu. Startnya itu dari nomor 1. Jadi
bukan nomornya itu di kata pengantar, tetapi start nomor satunya itu di bab satunya itu. Karena kata pengantar sama daftar isi itu sudah menggunakan angka Romawi. Oke, kita rubah saja. Rubahnya sama kayak tadi, tapi kalau bedanya angka Romawi sama Arab itu cuman bedanya ketika apa? Bedanya nanti ketika kalau Arab itu secara otomatis berubahnya. Nah, tetapi kalau angka Romawi itu eh, ngerubahnya itu secara manual. Coba kita buat saja. Itu di page number masih di menu insert. Setelah itu pergi ke format page number. Kita nomor formatnya sudah sesuai, sudah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita start di angka 1. Oke. Kita start di angka 1. Setelah itu kita klik OK saja. Klik OK. Nah, di bab 1 ini sudah mempunyai halamannya, nomor halamannya ini sudah 1. Bab 1 halamannya 1. Kita review di bab 2-nya apakah secara otomatis ataukah tidak. Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi untuk nomor Arabnya itu kalau dirubah itu secara otomatis, beda dengan angka Romawi. Kalau angka Romawi itu jika dirubah itu dirubahnya itu secara manual, beda dengan apa itu namanya? Mohon maaf. Beda dengan nomor Arabnya. Kalau nomor Arab itu jika dirubah itu maka startnya dari 1, maka itu semua akan otomatis. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke daftar isi. Nah, selanjutnya kita pergi ke daftar isi. Oke. Kita membuat daftar isi. Kenapa? Karena sudah membuat halaman, kita harus membuat daftar isinya terlebih dahulu. Nah, cara membuat daftar isinya ini kita buat secara otomatis saja. Bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis? Nah, itu ada di menu reference. Nah, di menu reference ini ada menu yang namanya table of contents. Nah, di menu table of contents ini ada beberapa template, tetapi kita tidak menggunakan template. Nah, kita menggunakan custom table of contents. Nah, yaitu kita klik kanan. Setelah di kanan pasti muncul kayak gini, table of contents. Nah, setelah itu sudah sesuai, oke, kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita pergi ke table of contents. Nah, setelah kita pergi ke table of contents, kita perginya ke custom table of contents. Nah, di sini ada beberapa template, tapi kita tidak menggunakan template. Kita menggunakan customnya saja, custom table of contents-nya. Nah, setelah itu kita kita rubah ini formatnya ini kita rubah ke formal saja. Itu yang ada titik-titiknya itu. Oke, setelah itu kita klik OK saja. Ini sudah sesuai dengan apa yang ada di kertasnya. Contohnya kata pengantar. Nah, kata pengantar itu ada di angka Romawi 1. Nah, kita sesuaikan saja. Pendahuluan, latar belakang, sama rumusan masalah itu ada di halaman pertama. Oke, kita tengok. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah itu ada di halaman pertama. Setelah itu kita kembali lagi ke daftar isi. Di bab 2 pembahasannya itu, bab 2 pembahasan itu ada pengertian pertanian sama panen bahan pangan. Itu ada di halaman kedua. Coba kita tengok apakah benar ada di situ. Nah, ini dia bab 2-nya. Bab 2 pembahasan. Ini ada pengertian pertanian. Pengertian pertanian dan panen bahan pangan. Oke.
Oke, ini sudah ada di halaman kedua. Berarti daftar isinya ini sudah sesuai dengan halamannya masing-masing. Begitu. Cukup dari saya. Semoga bisa membantu terhadap teman-teman sekalian. Mungkin ada kekurangan atau ketidaksamaan dengan kalian semua, boleh tulis mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.